nampol banget gitu ya. Coba lu bayangin lu bisa merasakan kopi dengan kualitas harga 20.000. Cobain lah. Wah ini kalau dibandingin sama yang lain, biasa aja. Tapi kalau lu kasih tahu itu berapa harganya 10.000, jadi nampol kan. Ini 10.000 deh. Itu yang bikin nampol gitu. Yang nampol itu. Jadi maksudnya memang kita udah hitung bahwa bisa dapat loh dengan harga segini gitu. Memang dari kita istilahnya share-nya dikit-dikit, tapi yang penting dari menengah ke bawah bisa ngerasain bahwa membandingkan bahwa ini kopinya berkualitas loh dan harganya pun terjangkau. Jadi kita pengen semua orang bisa nikmatin gitu, nggak ada lagi kasta-kasta penikmat kopi. Candil secara personal itu penyanyi rock. Terus basicnya di rock karena ya saya berkarir lebih banyak di jalur musik. Jadi dia seorang rocker yang unik, bersuara sangat ganggu, terus sedikit iseng dan agak kurang serius ya. Apalagi sekarang nggak serius. Nah gitu, kalau secara di Koprok adalah sebenarnya sebuah line bisnis yang tadinya gue nggak kepikiran akan ada di situ gitu, karena terus terang karena pandemi kita jadi putar otak untuk mencari sesuatu gitu. Akhirnya saya bertemu dengan beberapa teman, jadi intinya memang silaturahmi di saat lagi susah muncullah ide Koprok ini. Jadi ide Koprok ini memang tujuannya membantu teman-teman yang senasib sependeritaan lah satu. Jadi mau usaha tapi bingung usaha apa gitu, dan yang paling kebayang adalah bahwa Indonesia itu ya emang banyak penghasil kopi kan, dan memang orang-orang di Indonesia juga suka kopi. Jadi mungkin salah satu upaya yang bisa kita usahakan adalah dengan berbisnis kopi. Jadi akhirnya muncullah Koprok. Nah terus produk unggulannya ada 2. Jadi ini kita pakai kopi Arabica asli dicampur dengan gula semut, gula aren ya. Nah campur itu terus jadi ada 2 varian. Pertama adalah Brownstone. Brownstone itu adalah kopi susunya Brownstone. Satu lagi kita namain Blackmore, itu kopi hitamnya, jadi kopi tubruk hitam. Nah yang kopi Brownstone ini kita bikin ekstraksinya pakai Aeropress. Jadi karena memang kita kejar manual, soalnya kalau pakai mesin kan udah pasti mahal kan, jadi kita pakai yang Aeropress itu. Halo semua, nama gue Dinar. Dulu gue adalah gitarisnya Series. Dulu bareng sama Candil juga, Candil sebagai vokalis, gue sebagai gitaris. Lalu kita memutuskan untuk berbisnis bareng. Kita bikin satu usaha namanya Koprok, Kopi Koprok. Kita jualan kopi. Nah kalau di Koprok ini gue bertanggung jawab untuk seksi produksi. Bagian-bagian ya nyari kopi, terus nyiapin supply dan stok segala macem, itu masuknya ke gue. Kalau Candil dia lebih ke promosi di sosmednya, gue lebih ke bagian aprak-aprakannya lah, kayak gitu. Koprok itu adalah kopi rock karena yang mengadakannya adalah rocker. Jadi kopi ini bukan kopi yang janji-janji lah, pokoknya kopi lebih lugas. Ini kopi buat gitu. Nah jadi ya terus kalau dulu jadi artis dapat endorsement kan, produk apa sekarang balik, lu bikin produknya lu iklanin sendiri, kalau dapat duit ya itulah bikin dari situ. Mikir bisa juga ya kayak gitu. Terus akhirnya jadi teman gue itu memang punya konsep obsesi yang dia udah lama pengen jalanin. Salah satunya adalah bentuknya adalah Koprok. Koprok itu adalah kopi. Sebenarnya prinsip sederhananya adalah dari Starbucks to gerobak. Kita juga pengen mengedukasi orang, pengen ngasih tahu orang yang biasa mungkin kopi jagung, kopi campuran gitu. Kita pengen lu nambah harga sedikit, lu bisa dapetin kopi yang beneran gitu kan, istilahnya gitu kan. Akhirnya kita carilah, kita bikin kopi Koprok ini. Jadi kenapa gerobak? Karena dengan gerobak lu bisa ada lahan di depan rumah dikit, bisa taruh gerobak situ kan. Terus mungkin sebelah sana ada hajatan, dorong deh dikit ke sana hajatan. Kalau enggak ya jalan keliling. Jadi memang bisa diusahakan sendiri dengan mobile dengan gampang gitu, mau taruh depan rumah dan di bawah jalan juga bisa lebih bagus. Dan terus ya udah kita desain juga gerobaknya, kita branding supaya gerobaknya itu layak mau taruh di depan rumah
ataupun sampai ntar ada hajatan mau taruh di dalam gedung juga layak banget untuk ditaruh akhirnya gitu ya. Nah ini juga kurang lebih gue juga ikut berandil di, ya gue dulu desain grafis kan, jadi ya mau nggak mau gue mendesain lagi nih, gue bikin kampanyenya, si Dinar itu dia bikin desain gerobaknya segala macam. Jadi di luar bermusik akhirnya kita mengasah lagi kemampuan kita di bidang yang lain itu. Kalau secara perhitungan kita dari satu gerobak itu proyeksinya itu sekitar 50 cup per hari. Marginnya itu sekitar 3.500 lah. Itu untuk mitra. Ya kalau dikaliin 50 kali 3.500 per hari itu berapa ya? 175.000 kali sebulan taruhlah 25 hari ya sekitar 4 jutaan. 4.375. Jadi kalau omset 4 juta sebulan kali setahun berapa tuh? Udah 52 juta ya. Dalam satu gerobak. Kalau punya 10 gerobak kan insya Allah kali 10 aja tuh 52 juta. Dapat 500 ya, lumayan. Baru berasa tuh kayaknya. Gerobak ini adalah cara unik yang mungkin sekarang udah orang lupakan gitu, karena orang sekarang terlena dengan beli online segala macam. Jadi padahal sebenarnya kita tetap rindu loh ketemu, ngelihat barangnya langsung gitu, untuk milih barangnya langsung. Dan ini gerobak ini adalah salah satu bentuk yang mobile. Jadi ya gua harapin tuh dia bisa masuk ke komplek gitu kan, komplek. Jadi pas lagi nongkrong sama teman di depan teras gitu kan berempat, ada koprok gitu kan, langsung suruh nangkring. Kalau enggak lu bikin arisan gitu, panggil koprok, tinggal panggil itunya, operatornya datang deh koproknya. Jadi bisa pengennya seperti itu. Jadi emang dibikin mudah, terus ya kita bisa langsung lihat prosesnya segala macamnya gitu. Jadi alternatif lain dari lu beli online lah. Oke, syarat untuk bisa berjualan koprok pertama ya harus ada modal awal tentu ya. Jadi dengan 10 juta tuh lu udah bisa jualan. Lu bisa dapat gerobaknya, udah dapat semuanya, dapat starter kit, udah dapat bahan bakunya juga udah. Nanti per bulannya tinggal beli bahan bakunya, kita bikin gampang juga. Ada buat per minggu sampai per bulan gitu. Jadi misalnya kira-kira uangnya cuma cukup untuk seminggu nih, bisa beli mingguan gitu, bisa beli bulanan juga bisa gitu. Nah terus promonya akan kita bantu. Jadi ya promonya terpusat, nanti ada IG-nya koprok.id, bisa dicek di situ. Kalau mau yang bermeter segala macam udah mulai bisa lihat di situ. Nah kita promonya bareng terpusat, jadi ntar gue bantuin promo juga. Mungkin gue akan ada visit outlet juga. Jadi itu nanti kita bikin sesuatu yang cocok lah, misalnya lu di daerah mana gitu, kita bikin sesuatu lah apa gitu, kita bisa konsepin. Itu sih sebenarnya. Salah satu yang kita concern emang di koprok itu kita nggak mau melepas. Udah beli gerobak, udah beli itu kita lepas enggak. Insya Allah kita akan bekerja sama dengan beberapa lembaga yang bisa membantu. Kalau misalnya teman-teman itu pengen punya usaha, tapi terkendala dengan modal usaha, insya Allah nanti kita akan fasilitasi supaya misalkan bisa mendapatkan pinjaman lunak atau misalnya bantuan dana. Itu skemanya nanti kita masih bicarakan. Cuman kita memang karena concern kita salah satunya itu adalah juga membantu teman-teman supaya punya usaha. Yaitu kita itu fasilitasi itu. Jadi insya Allah jangan khawatir lah kalau pengen bisnis. Misalnya kita pengen bisnis koprok, ada hambatan dana atau segala macam, jangan khawatir gitu. Kalau produk untuk saat ini di Jakarta, sebenarnya kita lagi concernnya di Bandung. Jadi lebih banyak ada 10 gerobak yang menjalani di Bandung. Nah, tapi kalau untuk di Jakartanya sendiri ada di Tangsel. Tangsel bukan Jakarta ya, tapi itulah masih Jakarta dikit lah ya. Bintaro ada di Bintaro, terus masih di sekitar situ Bintaro, BSD, ada jadi satu lagi di Bekasi. Tips and tricks. Ternyata harus belajar Excel. Ujung-ujungnya adalah ngitung. Selama ini gue posisi gue rekaman udah hatam lah, dari mulai zaman pita, terus dari zaman sampai komputer sekarang ya, rekaman sendiri bisa. Gue menguasai tuh program-program rekaman lumayan lah banyak. Tapi giliran dikasih Excel, gue harus kursus.
Gitu ya, kita harus belajar lah. Maksudnya mau belajar dan harus open ya. Yang kita takutkan itu sebetulnya sebagian besar itu nggak terjadi sih sebetulnya. Jadi ya dulu kita, gue takutan malu ketemu orang, ketemu ini gini, ternyata enggak gitu. Ternyata malah kita membuka pintu-pintu rezeki yang lain. Kita ngobrol, ada customer ngobrol gini-gini, ternyata dia punya bisnis ini, ngobrol. Malahan ada beberapa kerjaan yang saya dapat karena proses seperti itu gitu. Karena ngobrol, karena ada yang beli, ngobrol-ngobrol, oh bisa ini, ya udah dapat rezeki gitu ya. Sebagian besar nggak terjadi gitu. Jadi emang harus didobrak aja sih, emang nekat aja lah gitu. Sebenarnya sih tetap berusaha aja, karena namanya bisnis juga kan kadang-kadang nggak melulu harus di situ gitu. Tahu-tahu kita melihat celah lainnya, nggak ada salahnya kita bermanuver gitu. Jadi kalau gue lihat sih jangan terpaku sama satu model, terus siapa tahu ada celah yang lain, itu juga boleh lu coba gitu. Dari rocker ke bisnis, justru ini kebanyakan yang gua rasakan tuh artis-artis yang kemarin-kemarin kita terlena oleh manggung segala macam, sampai kita nggak berpikir untuk bikin usaha gitu. Padahal begitu kena pandemi, itu kerasa kalau lu nggak punya pegangan lain, pusing juga gitu. Jadi mulai saat ini gue pikir ya udah saatnya kita juga jangan terlena sama satu bidang gitu. Jadi passion lu di mana, tapi satu lagi mungkin untuk backup lu ada baiknya berbisnis gitu sih. Oke guys, terima kasih sudah menonton kami di channel UMKMologi. Kalau buat yang pengen tanya-tanya, langsung aja di komennya ya. Dan jangan lupa di like and subscribe. Oke? Yeah!